Jika ero atau ro artinya adalah sebagai, ini berhubungan dengan status, jabatan, dan pekerjaan. Sekali lagi, status, saya tulis ya. Status, 2, jabatan, 3, pekerjaan. Selamat datang di kelas bahasa Korea tingkat menengah atau yang disebut intermediate. Kali ini kita akan membahas pola kalimat. Video yang lalu kita sudah membahas pola kalimat a, o, yo, so. Kali ini kita akan membahas pola kalimat ero atau ro. Ero atau ro. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang ero atau ro, pola kalimat ero atau ro, kita harus membahas kenapa di sini ada ero dan kenapa di sini ada ro. Pola kalimatnya ada ero dan ro. Nah, saya akan menjelaskannya. Ero digunakan ketika suatu kata akhirannya adalah bukan vokal tapi konsonan. Konsonan ya. Jadi ero itu digunakan jika akhiran kata yang melekat, yang ero ini digunakan ketika akhiran kata yang ditempel ero adalah konsonan. Contohnya adalah jika akhirannya konsonan seperti ini. Son, seng, nim. Son, seng, nim. Nah, ini bacimnya adalah konsonan. Jadi, jika kata akhirnya, kata yang ditempel ero itu adalah akhirannya adalah konsonan, dia memakai ero. Menjadi son, seng, nim, ero. Sekali lagi ya. Pola kalimat ero dan ro. Kenapa ada ero dan ro? Karena ero digunakan ketika akhiran kata yang ditempel ero ini adalah konsonan. Apa itu akhiran kata? Seperti ini. Son, seng, nim. Son, seng, nim adalah bacimnya adalah konsonan. Bacimnya adalah konsonan. Ingat, bacim adalah konsonan. Konsonan. Jadi setiap konsonan, akhiran katanya adalah konsonan, dia memakai ero. Sekali lagi, memakai ero. Memakai ero. Jadi, son, seng, nim plus ero menjadi son, seng, nim, ro. Intinya jika suatu kata akhirnya adalah konsonan, jadi bukannya ro yang digunakan, tetapi adalah ero. Konsonannya akhirnya adalah konsonan. Ero digunakan ketika akhiran kata yang ditempel ero adalah konsonan. Mengerti? Konsonan ero, konsonan ero, konsonan ero, konsonan ero, konsonan ero. Jadi akhiran katanya adalah konsonan menggunakan ero. Mengerti? Selanjutnya, sudah mulai mengerti kan? Bagaimana dengan ro? Ya pasti akhiran katanya adalah vokal. Ro digunakan jika akhiran katanya adalah vokal. Misalkan contoh, kica. Kica ini adalah vokal kan? Bukannya kica ero, tapi menjadi kicaro. Jadi kicaro. Bukannya kica ero ya. Ingat, ro ini digunakan ketika akhiran kata yang ditempel adalah
vokal. Akhiran katanya adalah vokal. Jadi ro, kicharo, kicharo. Intinya adalah jika akhiran katanya adalah vokal memakai ro. Jika akhirannya katanya vokal adalah ro. Jika akhiran katanya yang ditempel ro adalah vokal memakai ro. Oke? Contoh satu lagi. 자전거. Ini vokal apa konsonan? Vokal akhirannya. Karena o di situ. Jadi memakai apa? Ero atau ro? Betul. Memakai ro. Jadi menjadi 자전거로. Mengerti? Jadi kalau vokal akhiran katanya adalah vokal memakai ro, sedangkan akhiran katanya adalah konsonan memakai ero. Mengerti? Jadi sekali lagi, jika kata yang ditempel ero atau ro ini adalah konsonan, pola kalimat ero atau ro yang ditempel akhiran katanya adalah konsonan, dia memakai ero. Tetapi kalau vokal memakai ro. Ingat ya, 선생님으로. 선생님으로 akhirannya adalah konsonan. 기차로 akhirannya adalah vokal. Mengerti? Ya, kita masuk selanjutnya. Jadi pola kalimat ero ini atau ro artinya adalah dengan, ke, sebagai. Arti ero atau ro artinya adalah dengan, ke, sebagai. Dengan, ke, sebagai. Dengan, ke, sebagai. Kita akan membahas arti ero atau ro itu yang adalah dengan. Yang pertama, dengan. 그 여자가 사무실에 버스로 갔어요. 그 여자가 사무실에 버스로 갔어요. 그 여자가 사무실에 버스로 갔어요. Jadi kenapa bisa dengan ero itu artinya dengan? Karena dengan menggunakan. Maka artinya 그 여자가 사무실에 버스로 갔어요 itu adalah wanita itu sudah pergi ke kantor dengan kurung buka menggunakan kurung tutup bis. Wanita itu sudah pergi ke kantor dengan bis atau juga dengan menggunakan bis. Jadi jika menggunakan sesuatu alat benda atau sesuatu apapun seperti benda seperti pensil, penghapus atau alat-alat transportasi, semuanya itu harus memakai ro yang artinya dengan. 그 여자가 사무실에 버스로 갔어요. Wanita itu sudah pergi ke kantor dengan menggunakan bis. Wanita itu sudah pergi dengan bis atau dengan bis ke kantor. Ya, wanita itu sudah pergi ke kantor dengan menggunakan bis. Sekali lagi, wanita itu sudah atau telah pergi dengan bis atau dengan menggunakan bis ke kantor. Ingat ya. Lalu selanjutnya, 그 학생들은 학교에 기차로 갔어요. 그 학생들은 학교에 기차로 갔어요. 그 학생들은 학교에 기차로 갔어요. Murid-murid itu telah pergi ke sekolah dengan menggunakan kereta. 그 학생들은 학교에 기차로 갔어요. Murid-murid itu telah pergi ke sekolah dengan menggunakan kereta. Jadi, murid-murid itu telah pergi ke sekolah dengan menggunakan kereta. Sekali lagi,
murid-murid itu telah pergi ke sekolah dengan menggunakan kereta. Oke? 그 학생들은 학교에 기차로 갔어요. Murid-murid itu telah pergi ke sekolah dengan menggunakan kereta. Sekali lagi, ro di sini kicharo, yaitu dengan kereta, dengan alat transportasi. Kicharo, dengan alat transportasi. Kicharo, alat ya, alat dengan. Bukannya sebagai. Ingat, dengan itu pasti menempel pada kata benda, yang sudah pasti adalah alat transportasi dan juga alat-alat benda lainnya yang sesuai dengan konteks kalimat yang akan dibuat. Mengerti ya? Dengan. Jadi intinya, jika ada kalimat ro, suatu kata dengan ro itu, yang di depan ro itu adalah transportasi, mau pesawat terbang, kapal laut, semuanya pasti menggunakan ro itu artinya dengan. Ro-nya itu artinya dengan. Ero atau ro artinya dengan. Selanjutnya, 디디씨는 자전거로 운동해요. Nah, 자전거 ini adalah sepeda. Ingat, transportasi kembali. Alat ya. 자전거 yaitu alat transportasi. 디디씨는 자전거로 운동해요. 디디씨는 자전거로 운동해요. Nah, artinya Didi berolahraga dengan menggunakan sepeda. Didi berolahraga dengan sepeda atau juga dengan menggunakan sepeda. Sekali lagi, 디디씨는 운동해요. berolahraga dengan sepeda atau dengan menggunakan sepeda. 자전거로. Sudah mengerti? Ingat, jika ero atau ro itu artinya dengan, ini pasti memakai kata benda yang berhubungan dengan alat maupun transportasi. Alat transportasi. Jadi kita tidak bisa menjadi alat, kita tidak bisa ke alat, tetapi dengan arti dengan, kita bisa dengan menggunakan ini, dengan menggunakan pesawat, dengan menggunakan bis, dengan menggunakan kereta, dengan menggunakan sepeda. Tidak seperti kita sebagai sepeda, kita ke sepeda, tidak mungkin seperti itu. Tapi dengan menggunakan sepeda, nggak bisa seperti dengan menggunakan dengan menggunakan sebagai, nggak masuk kan kalimatnya. Jadi jika berhubungan dengan alat-alat, termasuk alat transportasi, arti ero dan ro adalah dengan. Mengerti? Kita lanjut arti yang kedua, yaitu ero atau ro sebagai ke. Ero atau ro sebagai ke. Ero atau ro artinya sebagai ke. Ingat, kalau ke atau ero ini berhubungan dengan tempat atau tujuan. Ke, ero, ro. Jadi ero atau ro di sini jika artinya ke pasti berhubungan dengan tempat. Contoh, Rikiga 학교로 가요. 리키가 학교로 가요. 리키가 학교로 가요. Jadi Ricky pergi ke sekolah, bukan sebagai sekolah, bukan dengan sekolah, bukan. Tetapi Ricky pergi ke sekolah. Riki가 학교로 가요. Ingat, balik lagi. Jika menempel pada tempat, itu artinya sebagai ke. Riki가 학교로 가요. Ricky pergi
ke sekolah. 학교로 가요. Ricky pergi ke sekolah. Ricky가 학교로 가요. ke. Selanjutnya, 하스나가 한국으로 갔어요. 하스나가 한국으로 갔어요. 하스나가 한국으로 갔어요. Hasna telah pergi ke. Hasna telah pergi ke. Hasna telah pergi ke. Nggak bisa. Hasna telah pergi dengan menggunakan Korea. Tidak bisa. Hasna telah pergi sebagai Korea. Tidak bisa. Tapi Hasna telah pergi ke Korea. Hasna가 한국으로 갔어요. Sekali lagi. Hasna가 한국으로 갔어요. Hasna telah pergi ke ro Korea. Selanjutnya, Ricky가 시장으로 갔어요. Ricky가 시장으로 갔어요. Ricky가 시장으로 갔어요. Jadi, Ricky sudah pergi ke pasar. Ricky sudah pergi ke pasar. Tidak bisa. Ricky sudah pergi dengan pasar. Ricky sudah pergi sebagai pasar. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi, Ricky sudah atau telah pergi ke pasar. Ke pasar ya. Ricky가 시장으로 갔어요. Ricky sudah pergi ke pasar. Jadi mengerti ya. Jika menempel pada ro, pasti artinya ro-nya adalah ke. Selanjutnya, 개지아가 공원으로 갔어요. 개지아가 공원으로 갔어요. 개지아가 공원으로 갔어요. Kezia telah pergi ke taman, bukannya. Kezia telah pergi dengan taman, bukan. Kezia telah pergi sebagai taman, ya. Tidak bisa, tetapi Kezia telah pergi ke taman. Jadi jika, sekali lagi saya tekankan, jika ro atau ro menempel pada tempat, ini artinya adalah ke. Artinya ke. Ingat, menempel pada tempat artinya ke. Ro artinya ke. Selanjutnya, 친구가 사무실로 갔어요. Kak, ini kan bacanya real. Kenapa nggak pakai Karena untuk kasus seperti ini, jika dipakai dengan ero, samusirero, ribet pelafalannya. Jadi yang lebih bagus adalah yang lebih sesuai fungsi bacim untuk mempermudah pelafalan. Jadi jika kalian memakai samusirero, lebih enak samusirero atau samusillo. Ya, lebih enak pelafalannya samusillo. Jadi untuk kasus real ketemu real ini, maksudnya bacim real ini harus memakai ro, bukan ero. Ingat ya, hanya khusus real saja, real, karena untuk memudah pelafalan. Jika samusirero itu tidak mudah pelafalannya, tapi samusillo adalah mudah pelafalannya. Ngerti ya? 제 친구가 사무실로 갔어요. 제 친구가 사무실로 갔어요. Artinya, teman saya telah pergi ke kantor. Bukan teman saya telah pergi dengan kantor. Teman saya telah pergi sebagai kantor. Tidak bisa. Jadi, teman saya telah pergi ke kantor. 제 친구가 사무실로 갔어요. Ingat, intinya adalah jika ero atau ro itu menempel pada tempat, itu artinya menjadi ke. Sekali lagi, jika ero atau ro menempel pada kata tempat, itu artinya ero dan ro itu menjadi artinya adalah ke. Selanjutnya, yang terakhir, ero atau ro yang artinya sebagai. Ero atau ro artinya sebagai. Oke. Pas. Arti ero atau ro sebagai ya. Nah, ini jika ero atau ro artinya adalah sebagai,
Ini berhubungan dengan status, jabatan, dan pekerjaan. Sekali lagi, status, saya tulis ya. Status, 2, jabatan, 3, pekerjaan. Ini kalau jika dengan ro atau ro ini artinya sebagai. Ini berhubungan dengan status, jabatan, pekerjaan. Sekali lagi, status, jabatan, pekerjaan. Sekali lagi, status, jabatan, pekerjaan. Contohnya, 리키가 선생님으로 일을 시작했다. sekali lagi, 리키가 선생님으로 일을 시작했다. 리키가 선생님으로 일을 시작했다. Artinya, Ricky sudah mulai bekerja sebagai guru. Bukan Ricky sudah mulai bekerja dengan guru. Bukan seperti itu. Ricky sudah mulai bekerja ke guru. Itu lagi, tidak lebih masuk lagi. Jadi, Ricky sudah mulai bekerja sebagai guru. Jadi, ingat, jika ero atau ro berhubungan dengan status, jabatan, pekerjaan, itu artinya adalah sebagai. Sekali lagi, jika ero atau ro menempel pada status, jabatan, pekerjaan, itu artinya adalah sebagai. Sekali lagi, saya tekankan sekali lagi, jika ero atau ro menempel pada kata status, jabatan dan pekerjaan, itu menjadi arti sebagai. 리키가 선생님으로 일을 시작했다. 리키 sudah mulai bekerja sebagai guru. 선생님으로 일을 시작했다. Sudah mulai bekerja sebagai guru. 리키가 선생님으로 일을 시작했다. 리키 sudah mulai bekerja sebagai guru. Selanjutnya, 리키가 경찰로 일을 시작했다. Seperti tadi, jika bacim real bertemu dengan pola kalimat ro atau ero, ini tidak perlu pakai ero lagi, tapi memakai ro, ya. Karena untuk mudah pelafalan. Karena mudahan pelafalan 경찰로 atau 경찰로. 경찰로 yang paling gampang. Karena fungsi bacim itu membuat mudah pelafalan sebenarnya. Ya, lanjut. 리키가 경찰로 일을 시작했다. 리키 sudah mulai bekerja sebagai polisi. Nah, kalau Ricky sudah mulai bekerja ke polisi, tidak masuk. Ricky sudah mulai bekerja dengan polisi, enggak. Jadi, kalau misalkan kalau kita jadi saksi mata untuk polisi, bukan 경찰로, harusnya Ricky가 경찰과 ya. 경찰과. Jadi Ricky sudah mulai bekerja dengan polisi. Itu gua bisa, ya. Tapi kalau Ricky가 경찰로 일을 시작했다, ini artinya adalah Ricky sudah mulai bekerja sebagai polisi. Ingat, ero atau ro jika menempel pada status, jabatan, pekerjaan, itu menjadi arti sebagai. Status, jabatan, pekerjaan. Menempel pada status, jabatan, pekerjaan. Dengan ero, ro artinya menjadi sebagai. Ricky가 경찰로 일을 시작했다. Ricky sudah mulai bekerja sebagai polisi. 경찰로 일을 시작했다. Sudah mulai bekerja sebagai polisi. Sudah mulai bekerja sebagai polisi. Selanjutnya, 그 사람은 지난 10년간 의사로 일해왔다. Ini agak sedikit ribet ya. Ini soal pola kalimatnya bukan hanya satu tapi dua, ya. 그 사람은 지난 10년간 의사로 일해왔다. Orang itu telah bekerja sebagai dokter. 의사로 sebagai dokter. 의사로 sebagai dokter. 그
그 사람은 지난 10년간 의사로 일해왔다. sekali lagi, 그 사람은 지난 10년간 의사로 일해왔다. 그 사람은 지난 10년간 의사로 일해왔다. Orang itu telah bekerja sebagai dokter selama 10 tahun. Sebagai dokter. Eisaro, sebagai dokter, bukan ke dokter. Bukan ke dokter, bukan dengan dokter. Dengan dokter tinggal pakai ini aja sebenarnya. Kwa atau wa tergantung akhirannya. Jadi kesaraman jinan sipnyongan eisaro ilhewata. Orang itu sudah bekerja sebagai dokter selama 10 tahun. Eisaro sebagai dokter. Eisaro sebagai dokter. Eisaro sebagai dokter. Jadi ingat, jika katanya ero atau ro menempel pada status jabatan pekerjaan, itu menjadi arti sebagai. Sekali lagi, jika ero atau ro menempel pada kata status jabatan pekerjaan, ini menjadi arti sebagai. ero, ro. 선생님으로 sebagai guru. 경찰로 sebagai polisi. 의사로 sebagai dokter. Jadi sudah mengerti? Jika masih belum mengerti, silakan review kembali video ini. Dan jika ada pertanyaan atau ingin bergabung dengan bimbingan belajar bahasa Korea secara live via video call WhatsApp, saya akan memberikan deskripsinya, menulis di deskripsi di bawah ini link untuk kelas dasar dan juga kelas tingkat menengah. Ya. Untuk hari ini sekian untuk pola kalimat ero dan ro, yaitu artinya adalah dengan ke sebagai. Dengan ke sebagai. Jadi ingat, ero atau ro artinya adalah dengan ke sebagai. Ngerti ya? Sekian hari ini dan annyeong.